1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Sore. Luar biasa. Ya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait atau menjalankan tugas dari Bapak Danar untuk menjelaskan tentang penyakit yang ada di sekitar kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iftikar Afif Rahmat dengan NIM akhir 205. Saya Rika Nuryanti dengan NIM akhir 181. Saya Taskia Ramawati dengan NIM akhir 197. Saya Aska Praya Putra dengan NIM akhir 204. Saya Kila dengan NIM akhir 211. Saya Zulfi dengan NIM akhir 218. Tomat adalah buah yang sering dianggap sebagai sayuran dalam kuliner. Berasal dari Amerika Selatan, tomat kini ditanam di seluruh dunia. Tomat kaya akan vitamin C, antioksidan, dan likopen yang bermanfaat bagi kesehatan. Morfologi tomat terdiri dari batang, yang batangnya tegak, terus daun, bersifat menyirip, akar yang berkembang dengan baik dan mencakup akar serabut yang menjalari tanah, bunga yang berkembang dalam kelompok memiliki kelopak yang melindungi organ reproduksi, dan juga buah. Taksonomi tomat memiliki kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicots, ordonya Solanelles, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, dan dengan spesies Solanum lycopersicium. Keriting daun tomat, seperti namanya, tanaman yang menderita penyakit ini akan mengalami kondisi penggulungan daun yang terlihat keriting. Jumlah daun yang terimbas semakin meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cekaman. Penyakit ini kerap diikuti dengan berbagai gejala yang dapat dipengaruhi oleh tipe penyebab cekaman dari penyakit ini, atau disebut patogen. Cekaman yang menyebabkan penyakit ini dapat datang dari faktor abiotik dan biotik. Mengacu pada faktor abiotiknya, kondisi keriting pada daun tanaman tomat ini dapat terjadi akibat dua cekaman utama, yakni kekeringan dan suhu tinggi yang ekstrim. Akibat cekaman tersebut, tanaman terpaksa harus mengurangi kehilangan air dengan melaksanakan mekanisme pertahanan berupa penggulungan daun. Apabila keadaan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan layu hingga kematian tanaman. Selain itu, pada daun tomat nampak terjadinya kekuningan, yang kondisi ini dapat dihubungkan dengan penyakit klorosis yang dapat disebabkan oleh faktor abiotik, yang salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan unsur mikro, yakni besi. Besi berperan penting dalam pembentukan klorofil, sehingga kekurangan besi akan mengganggu pasokan klorofil pada daun, menghilangkan warna hijau hasil pigmentasi dari klorofil, yang menyebabkan munculnya warna kuning pada daun. Penurunan pigmentasi klorofil pada daun akan menyebabkan berkurangnya efektivitas penyerapan energi dari sinar matahari, yang kemudian akan menyebabkan penurunan rasio pertumbuhan dan produksi bagian hasil, yakni buah dari tanaman tomat. Serta dalam kondisi yang parah akan menyebabkan layu hingga kematian pada tanaman. Mengacu pada upaya pengendalian penyakit keriting ini yang kaitannya dengan defisiensi air dan suhu panas ekstrim dapat dilakukan dengan instalasi naungan seperti dengan paranet yang disertai penggunaan varian tomat yang memiliki toleransi tinggi terhadap naungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi evapotranspirasi berlebihan akibat cekaman suhu yang menyebabkan defisiensi air, tanpa menyebabkan penurunan produktivitas secara signifikan akibat naungan yang diinstal. Sebagai tambahan, defisiensi air juga dapat ditangani dengan peningkatan intensitas penyiraman atau menggunakan sistem irigasi yang lebih modern, seperti drip irrigation, yang akan memberikan pasokan air secara intensif sedikit demi sedikit. Yang dari itu akan mengurangi resiko terjadinya pengenangan, yang mana kondisi ini juga tidak disukai oleh tomat. Terkait dengan penanganan klorosis, dapat dilakukan penambahan kelat besi yang membantu mobilitas ion besi di sekitar akar tanaman dalam tanah. Selain itu, dapat dilakukan penetralan kondisi keasaman tanah, dikarenakan besi akan tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman pada kondisi keasaman tanah yang netral. Selanjutnya yaitu penyakit busuk buah. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Tetanateporus cucumeris. Gejala yang ditimbulkan yaitu pada mulanya ditandai dengan munculnya bercak kecil yang memiliki warna coklat pada bagian buah tomat. Kemudian, secara perlahan, bercak tersebut akan membesar dan cekung. Buah pun akan menjadi busuk kemudian rontok. Selain itu juga ditemukan miselium pada cekungan atau bercak kecil pada buah yang mengalami busuk. Ya, bentar. Kemudian, untuk langkah pengendalian dari penyakit busuk buah pada tanaman tomat ini dapat dilakukan dengan sanitasi. Sanitasi adalah tindakan untuk mengurangi penyebaran penyakit.
Nah, sanitasi ini meliputi pemangkasan dan pemungutan atau pemetikan buah yang busuk. Selain itu, sanitasi juga mencakup pembuangan atau pemotongan tanaman yang terinfeksi penyakit untuk mengurangi penyebaran penyakit di antara tanaman. Kemudian, sisa tanaman yang sakit tersebut harus dimusnahkan dengan dibakar, tidak boleh hanya dengan dipendam, untuk memutus siklus hidup cendawan. Dan kemudian untuk langkah pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan benih yang resisten. Penggunaan benih yang resisten terhadap penyakit dapat membantu mengurangi resiko tanaman terinfeksi penyakit. Rotasi tanaman yang berbeda family juga dapat menekan serangan dan penyebaran penyakit. Selain itu, penggunaan fungisida dengan bahan aktif Captafol atau Mancozeb untuk melindungi tanaman dari infeksi jamur patogen. Captafol adalah sejenis fungisida yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan jamur pada tanaman. Sementara Mancozeb adalah fungisida protektif yang efektif dalam mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman, termasuk busuk buah yang disebabkan cendawan Thanatophorus cucumeris. Selanjutnya, penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun bisa disebabkan beberapa jenis patogen, yaitu jamur Mycophalosiella vulva, virus mozaik, bakteri Xanthomonas, dan Pseudomonas syringae. Pada umumnya, gejala terjadi di kedua sisi daun. Daun yang lebih tua terinfeksi lebih dulu, dan selanjutnya penyakit perlahan menyebar ke arah daun muda. Pada permukaan sisi atas daun, muncul bercak-bercak kecil yang menyebar, berwarna hijau pucat atau kekuningan dengan tepian yang bisa meluas. Di sisi bagian bawah, bercak hijau hingga abu-abu dan potongan beludu berkembangnya di bawah bercak-bercak daun. Bercak ini terdiri dari struktur penghasil spora dan massa spora atau conidia. Seiring waktu, ketika bercak membesar, warna daun yang terinfeksi berubah dari kekuningan atau klorosis menjadi coklat atau nekrosis, dan daun mulai menggulung dan mengering. Tanaman yang terserang tampak kerdil, berwarna hijau pucat dan kurus. Pengendaliannya dengan melakukan perawatan benih dengan air panas dengan waktu 25 menit pada suhu 120 derajat Fahrenheit atau 50 derajat Celcius untuk menghindari patogen pada biji. Pengendalian kimia pada dasarnya adalah dengan menyemprotkan fungisida sehingga setelah gejalanya terlihat. Senyawa yang terdaftar untuk digunakan adalah chlorothalonil, manep, mancozeb, dan tembaga. Dari hasil perhitungan kami didapat bahwa busuk buah setinggi 2,66%, keriting setinggi 4,89%, dan kerdil setinggi 3,72% pada lahan tersebut. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur pamit. Kami dari kelompok 6, terima kasih.